Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran tafsir kita. Khususnya kita telah memasuki surah Abasa. Surah Abasa. Surah Abasa itu adalah surat yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap seorang dai. Apa sikap dan sifatnya? Di sini insyaallah taala kita akan ulas biiznillah jalla wa ala. Coba diperhatikan dari maksud surat ini secara global. Diperhatikan perhatiannya ke depan. Maksud surat ini tadhkirul kafirin al-mustaqnin an rabbihim bi barahim ba'd. Secara global surat ini menceritakan tentang peringatan atas orang-orang kafir yang merasa cukup dari beribadah kepada Allah, dari bermunajat kepada Allah, dari tunduk kepada Allah, bi barahim ba'd, dengan setelah datang dalil-dalil, bukti-bukti tentang adanya hari kebangkitan. Jadi sekali lagi di juz 30 ini kebanyakan bercerita tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dan kebanyakan di juz 30 ini ayat-ayat Makkiyah namanya. Ayat-ayat Mekah, diturunkan di Mekah, diturunkan sebelum hijrah. Ayat ini termasuk di ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke ayat qala ta'ala abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan telah berpaling. Di sini ada balaghah, ada adab yang indah yang Allah perlihatkan kepada kita. Apa itu? Coba lihat. Allah menegur nabinya tidak langsung abasa Muhammad wa tawalla. Sungguh Muhammad itu bermuka masam dan Muhammad itu berpaling. Tidak. Allah tidak sebutkan namanya. Kalau kita lihat di sini, abasa wa tawalla semuanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah domirnya apa? Huwa. Huwa itu lil ghaib. Orang yang tidak ditahu, huwa dia. Siapa dia? Tidak dijelaskan. Di sini adabnya. Artinya kalau ada orang punya kesalahan di antara adab Allah kepada makhluknya, terkadang seseorang itu tidak boleh langsung tunjuk hidung. Langsung ditunjuk, kau memang kau begini, apalagi di depan orang banyak. Ini adabnya Allah. Allah saja yang maha memiliki segala sesuatu, kelakuannya kepada seseorang begitu, apalagi manusia kepada manusia lainnya. Seseorang boleh ditunjuk hidungnya, boleh dijelaskan kemungkarannya kalau memang kemungkaran itu telah tersebar dan bisa membahayakan agama kaum muslimin. Tapi kalau tidak, apalagi kalau orang yang dikenal kebaikannya namun qadar Allah terjatuh dalam kesalahan, maka tidak boleh seseorang langsung membuka aibnya, langsung menegurnya di depan umum. Itu Ustaz fulan, itu santri fulan, dia begini, dia ceritakan aibnya. Itu tidak boleh. Itu adalah aib saudara kita dari kaum muslimin. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Sama dengan Allah. Di sini adabnya Allah. Coba kita lihat, Allah menegur nabinya. Jadi kisahnya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat keadaan ketika kaum musyrikin itu berkumpul pada suatu tempat yang mereka akhirnya bersatu
yang dimana pada saat bersatunya mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ini waktu yang tepat, waktunya banyak orang ini, banyak baru yang di dalam itu yang berkumpul pemimpin kafir, pemimpin kafir Quraisy, yang akhirnya Nabi mengatakan ini kesempatan emas untuk saya berdakwah. Akhirnya Nabi masuk, Nabi ingin berdakwah, tapi diikuti oleh Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, diikuti oleh Abdullah bin Ummi Maktum, yang akhirnya Ummi Maktum ini mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk dinasihati, meminta untuk diajar, yang akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memperhatikan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling badannya dari Ummi Maktum, berpaling ke orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini kisah ceritanya. Sehingga ketika Nabi lakukan hal tersebut, Nabi lebih mementingkan orang-orang petinggi-petinggi Quraisy. Nabi lebih mementingkan hidayah atas orang-orang Quraisy. Padahal orang Quraisy tidak meminta atas Nabi untuk diberikan nasihat, sedangkan ada Abdullah Ummi Maktum meminta nasihat, meminta petunjuk, Nabi tidak dahulukan. Ya, di sini juga pelajaran. Kalau ada orang yang meminta nasihat, maka nasihati dia. Itu pelajaran kedua. Jadi pelajaran yang pertama apa tadi? Ini ditulis sini. Satu, ada pelajaran adabullahi ala nabi. Adabnya Allah atas nabinya, tidak ditegur langsung. Ini Allah yang Maha memiliki segala sesuatu. Bagaimana lagi makhluk dengan makhluk? Yang kedua, idza stansahaka fansihu, kata Nabi. Ini hadisnya. Kata Nabi, idza stansahaka fansihu. Jikalau ada orang yang meminta nasihat kepadamu, nasihati dia. Ya, harus orang yang minta nasihat diberikan nasihat. Seperti ini Ummi Maktum minta nasihat kepada Nabi. Nabi berpaling, lebih ingin menasihati orang petinggi-petinggi. Yang akhirnya Allah turunkan ayat ini. Ya, jadi ini sebab turunnya ayat. Jadi Al-Quran itu namanya asbabun nusul. Apa? Asbabun nusul. Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat itu tadi yang kita ceritakan. Jadi di sini yang kedua apa? Faedahnya tidak stansahaka fansihu. Ya, jikalau dimintai nasihat, ya fansihu, maka nasihati dia. Ya, jikalau dimintai nasihat, nasihati. Jangan berpaling, walaupun satu orang. Langsung ayat ini turun, bayangkan menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala anja'ahul a'ma. Ketika datang seorang yang buta. Al-a'ma ini buta dari lahir. A'ma artinya orang buta dari lahir. Wa ma yudarika la'allahu yadzakka. Kurang besar kah? Sampai berteriak. Bisa dibaca sedikit. Suara itu juga hilang. Besar, terdengar besar dia atau kecil? Besar dia. Saya kapan tongol. Ya. Nah, jadi diperhatikan. Qala ta'ala wa ma yudarika la'alla. Kemarin agak bagus bahasnya. Wa ma yudarika la'allahu yadzakka. Qala ta'ala, apa yang menjadikan engkau Muhammad, ya, engkau berpaling, padahal dia ini orang yang ingin mensucikan dirinya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla tentang sifatnya yang lebih mementingkan orang kafir Quraisy dibandingkan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Allah berfirman, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mengambil yatadzakkar,
ingin mengambil, ingin mengingat, mengambil manfaat ya dari peringatan yang engkau peringatkan. Jadi atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istagna, kata Allah, adapun orang-orang yang merasa cukup. Siapa ini? Orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar. Fa anta lahu tasaddaq, engkau Muhammad bersungguh-sungguh tasaddaq, bersungguh-sungguh ingin berikan hidayah, ingin ajar. Padahal ini orang minta diajar, kau tidak ajar. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak ada kewajiban atasmu bagi siapa yang tidak ingin mensucikan dirinya dengan Al-Quran, dengan tauhid, dengan menjauhi dirinya dari kesyirikan. Tidak ada kewajiban atasmu. Kamu hanya bisa mengajak. Kalau mereka mau menerima silahkan, mereka mau mendengar silahkan. Tidak mau, tidak ada bagimu dosa. Qala ta'ala, wa amma man ja'aka yas'a, adapun terhadap orang-orang yang datang kepadamu, dia yas'a, berlari-lari kecil, makanya dikatakan sa'i. Yas'a, dia berlari-lari kecil, bersegera. Ada itu orang kalau mungkin bertanya, biasa kalau datang syekh kayak lari-lari kecil kejar kisah, mungkin bertanya, begitu ya, kayak ton datang Nabi, datang yang waktu buru-buru. Kayak ton kalau datang misalnya di sini, misalnya datang Isa Sulaiman Ar-Wahid, ada ini pertanyaan, kira-kira pas ke belakang, kira-kira di situ lari atau jalan dorong-dorong. Pas kita segala ke arah pertanyaan itu, sama juga dia maktub. Dia dengar ada suaranya Nabi karena dia buta, akhirnya dia bersegera merapat kepada Nabi. Tapi Nabi berbalik. Nabi lebih mementingkan untuk mendakwai siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Allah tegur. Apa kata Allah? Wa huwa yakhsha. Ini. Coba lihat. Di antara faedah ketakwaan, Allah yang akan memudahkan baginya. Jadi kalau mau ke ilmu, mau kita tambahan ilmu, tambah ketakutan kepada Allah. Allah yang mudahkan, Allah yang berjalan. Coba lihat Ummi Maktum, ya. Ummi Maktum ini orang buta, miskin, tidak dianggap, tidak ada apa-apa. Sudah buta, miskin, bukan orang terhormat lagi keturunannya. Bersamaan dengan itu, Allah turunkan ayat atas dirinya. Karena apa? Karena kesungguhannya dalam belajar, karena ketakwaannya kepada Allah. Jadi kalau kita mau diperhatikan oleh Allah, mau ditinggikan oleh Allah, ini ada dua sikap. Satu, sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah. Fa'anta an mutalaha, kamu Muhammad berpaling. Padahal ini bersungguh-sungguh orang yang mau belajar. Dia bertanya, dia memiliki rasa takut kepada Allah. Kalla innaha tadhkirah, sungguh sekali-kali tidak. Ini betul-betul menjadi peringatan bagimu. Faman syaa'a dzakarah, barang siapa, ya bagi siapa yang menghendaki peringatan. Fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang diagungkan, lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, di tempat yang tinggi. Jadi ini yang dimaksudkan apa? Tadhkirat, kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Kita lihat tafsirnya. Suhufin mukarramah yang dimaksudkan fahadzal Qur'an fi suhufis syarifah indal malaikah. Kata Syekh, ini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an yang lembaran-lembarannya ini sangat agung, sangat mulia indal malaikah, di sisi para malaikat. Jadi yang dimaksudkan di sini suhufin mukarramah, suhuf lembaran-lembaran yang diagungkan adalah lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di sisi malaikat. Jadi Al-Quran itu 2 kali turunnya. Al-Quran itu 2 kali
turunnya pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan di langit dunia. Itulah yang dibaca oleh para malaikat. Kemudian di dunia diturunkan selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun, melalui malaikat Jibril, turun sedikit demi sedikit. Ya, tapi turun satu kali Al-Quran 30 juz, itu satu kali turun di malam Lailatul Qadar dari Sidratul Muntaha di sisi Allah menuju ke langit dunia. Inilah yang dipegang oleh para malaikat. Ya, inilah lembaran-lembaran yang diagungkan. Wadah. Qala ta'ala marfu'atun mutahhar. Dia di tempat yang tinggi lagi disucikan. Jadi Al-Quran ini di sini dalilnya para ulama bahwa jangan jadikan Al-Quran di tempat rendah. Jangan jadikan Al-Quran di tempat najis. Jangan jadikan Al-Quran di tempat kotor. Allah saja katakan marfu'atin mutahhar. Al-Quran itu Allah angkat, Allah sucikan. Bagaimana dengan kita? Allah saja yang maha tinggi, yang maha suci, mengangkat Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mensucikan Al-Quran. Siapa kita yang mau menghinakan Al-Quran disimpan di bawah lemari? Siapa kita yang simpan Al-Quran bersamaan celana dalamnya? Siapa kita disimpan Al-Quran sama kue-kue yang sudah menjadi apakah? Ya, Al-Quran itu Allah tempatkan di tempat yang tertinggi, di tempat yang tersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak boleh diletakkan, tidak boleh dipegang kecuali siapa yang disucikan hatinya. Tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang ditinggikan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha tinggi kepada manusia yang paling tertinggi derajatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah manusia tertinggi derajatnya dari semua manusia. Kepada siapa? Melalui siapa? Melalui malaikat yang paling tinggi kedudukannya di antara para malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Pada malam yang paling tertinggi kadar pahalanya, yang itu di malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di tempat yang paling ditinggikan, kalau seseorang sholat di dalamnya mengalahkan 1000 kali sholat, 1 juta kali sholat. Di mana? Di Mekah dan Madinah. Yang seseorang 1 kali sholat tidak ada mengalahkan tingginya pahala di sisi Allah dibandingkan seseorang sholat di masjid lain. Ya, dan ini tidak diperuntukkan kecuali siapa yang ditinggikan. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ini ya mengangkat suatu kaum, fawadu'a akharin, dan Allah menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Jadi Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi diusahakan di antara adab faedah yang bisa kita petik adalah apa? Meninggikan Al-Quran, meninggikan Al-Quran. Kita lanjutkan. Qala ta'ala bi aidi safara, di tangan-tangan safara. Safara itu yang sedang bepergian. Siapa yang sedang bepergian terbang-terbang? Malaikat. Kiramin barara, yang mereka ini mulia, lagi senantiasa melakukan barara, kebaikan. Mereka adalah para malaikat. La ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, taat terus, bertasbih terus, bertahlil terus. Tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Qutilal insanu ma akbara. Sungguh celaka manusia itu seluruhnya. Di sini perhatikan, al-insan ada alif lamnya. Nah, ini juga faedah dalam tafsir. Ketika kalian mendapati
ada kata al, misalnya al-insan, ya, ini namanya al-istiqroqiyah. Apa? Al-istiqroqiyah, yang menenggelamkan segala sesuatu. Wal asr, innal insana, ada alnya atau tidak? Ada. Demi masa, sesungguhnya manusia itu seluruhnya lafi khusrin, di dalam kerugian. Semua manusia asalnya dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sama dengan ini, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qutilal insanu ma akfara." Sungguh celaka seluruh manusia itu. Apa yang menjadikan mereka kafir kepada Allah? Allah yang kasih hidup, Allah yang kasih mata, Allah yang kasih harta, Allah yang kasih kedudukan, Allah yang kasih segalanya, tapi dia membalas kepada Allah yang Maha Baik dengan kekufuran. Dia balas pemberian Allah dengan kemaksiatan. Apa menjadikan manusia itu kufur kepada Allah? Celaka manusia itu. Kata Allah, min ayyi syai'in khalaqah. Tidakkah mereka berpikir dari apa mereka diciptakan? Kata Allah, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Bukankah kami, kata Allah, menciptakan mereka dari setetes air mani yang hina yang kita berikan kadar? Seberapa banyak setetes air mani itu kita masukkan ke dalam rahim mereka? Bukankah kami yang menciptakan itu? Tsummas-sabila yassarah. Kemudian kita masukkan air mani ini ke jalan yang kami mudahkan, masuk ke dalam rahim. Ya, kalau kita lihat dalam kedokteran, air mani ini ketika terpancar dalam rahim seorang ibu, itu miliaran cairan yang masuk, dan hanya satu yang bisa akhirnya antara X dan O ketemu, akhirnya menjadi hiduplah. Dari inilah begitu. Jadi ketika terpancar air mani itu di dalam rahim, maka semuanya akan gugur. Ketika sudah ada ketemu antara air mani laki-laki dengan perempuan, akhirnya berpasangan, akhirnya menjadi hidup, akhirnya menjadi segumpal, maka semuanya hancur, lebur, gugur. Tinggal satu yang bertahan. Yang bertahan inilah Allah jadikan mulai dari setetes mani. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur, setetes mani, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj. Ya, dari setetes mani kemudian Allah jadikan menjadi segumpal. Ini 40 hari. Kemudian segumpal 40 hari berikutnya. Setelah itu Allah jadikan segumpal ini, ya, menjadi sesuatu yang berbentuk. Ya, setelah 40 hari ke setelahnya, jadi sama dengan 120 hari 4 bulan. Barulah berbentuk itu manusia. Ya, maka dari itu kalau kita lihat di surah Al-Hajj itu lebih menekankan bagaimana proses penciptaannya. Ya, kita lanjutkan di ayat. Qala ta'ala, "Tsumma amatahu fa'aqbara." Kemudian kami matikan mereka, ya, kemudian kami masukkan mereka ke dalam kubur. Nah, sekarang kita dari setetes mani masuk ke dalam rahim, berbentuk, lahir menjadi kecil, menjadi dewasa, menjadi tua, akhirnya lupa kembali. Kemudian Allah matikan. Setelah matikan dimasukkan ke dalam kubur. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian ketika Allah menghendaki, Allah menjadikan dia menjadi bangkit kembali. Ansyara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka memutuskan sehingga mereka tidak mau melakukan perintah Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Tidakkah manusia itu melihat terhadap apa yang dia makan? Anna sababna al-ma'a sabba. Bukankah kami yang menurunkan air hujan itu, memasukkan air hujan itu
sabba, thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian setelah kami masukkan air hujan itu masuk ke tanah, terkenalah tumbuh-tumbuhan mereka. Dari tumbuh-tumbuhan ini terbasahi, akhirnya menjadi tumbuh. Ya, thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Akhirnya ketika tumbuh, dia bisa membelah apa? Membelah buah. Syaqqal ard. Akhirnya terbelah itu ard. Ya, coba lihat biji. Kalau kenanya air, tumbuh, terbelah tanah atau tidak? Terbelah. Akan nampak apa? Batang. Itulah kata Allah. Tsumma syaqqaqna al-ardha syaqqa. Setelah masuk air ke dalam, membesar tumbuh, akhirnya syaqqaqal ardha syaqqa. Akhirnya bumi itu terbelah. Ya, syaqqa dengan belahan. Bahkan kalau semakin besar semakin terbelah. Kan? Bahkan ada sampai tak angka di tanahnya. Itulah kata Allah. Fa'ambatna fiha habba. Tapi ada di antara bumi itu kami menumbuhkan habba. Ya, buah-buahan, biji-bijian, ya seperti beras, jagung. Membelah memang bumi, tapi yang tumbuh apa? Biji-bijian. Hab. Ya, itu kita lihat. Kita makan, apa yang kita makan itu beras. Ya, itu dari biji-bijian. Ya. Wa inaban wa qadba. Coba lihat. Dan anggur dan sayur-sayuran. Ya, dari belahan bumi muncul anggur. Dari belahan bumi muncul sayur-sayuran. Kalau kita ke Madinah itu nampak bagaimana sayur sawi, bagaimana sayur kolu. Kalau kita lihat, ternyata sama dengan itu hari kebangkitan nanti. Qala ta'ala wa zaituna wa nakhla. Dan disebabkan itu juga ketika terbelah bumi, akhirnya ya ada zaitun, pohon zaitun yang dipakai minyaknya biasa. Ya, wa nakhla, dan begitu juga pohon kurma. Nakhla itu kurma. Nakhla artinya apa? Pohon kurma. Wa hadaiqa gulba, dan begitu juga hadaik, taman-taman, kebun-kebun yang indah. Wa fakihatan wa abba, dan begitu juga fakihah. Fakihah itu buah-buahan. Wa abba ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada yang mengatakan abba, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, abba ini umat saja tidak tahu apa maknanya abba. Ya, itu sebagian daripada ulama tafsir mengatakan abba itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi ada juga yang mengatakan abba adalah wa ambatna fiha ma tar'a bahaimukum. Ada yang mengatakan abba itu apa yang dimakan oleh hewan-hewan kalian, rumput. Ya, jadi habba Allah yang menumbuhkan rumput-rumput. Ya, jadi Allah yang menumbuhkan buah-buahan dan rumput-rumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Untuk apa? Untuk menjadi kenyamanan bagi kalian dan nikmat atas kalian. Fa idza ja'atis sakhah, maka ketika datang hari sakhah. Sakhah ini salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu berlarian seseorang dari saudaranya. Wa ummi wa abi, seseorang ibu lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang suami, ya, seorang istri lari dari anaknya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau ada anak sampai meninggalkan anaknya, padahal masih nateteki, ya, masih nagendong-gendong, tapi pada saat ini ketika terjadi hari kiamat, seseorang lari bertebaran. Tidak ada perhatikan anaknya, tidak ada perhatikan istrinya, tidak ada perhatikan mamanya, bapaknya yang tua renta mungkin dalam kamar. Tapi ketika sudah bumi digoncangkan, semuanya lari masing-masing.
Ya, saking dahsyatnya tidak ada yang perhatian. Dan itu biasa terjadi. Coba kalau terjadi kebakaran tiba-tiba, terjadi gempa bumi, seseorang kan terkadang lari bahkan sampai telanjang lari, tidak sadar. Kenapa? Saking dahsyatnya rasa takut. Begitu juga nanti di hari kiamat. Ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah, setiap orang dari mereka pada hari itu sya'nu yughni, mengurusi urusannya sendiri. Tidak ada mengurus mana mamaku, mana bapakku, mana anakku, mana suamiku, tidak ada. Wujuhu yawma idzin musfirah. Akan tetapi pada hari itu, ya, kata Allah Azza wa Jalla tentang orang ini, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ada orang wajahnya orang takut-takut, mana mak, di mana mak, di mana mak. Ada orang takut tersenyum-senyum, berseri-seri. Dohikatun mustabsyirah. Mereka dalam keadaan tersenyum, dohik, ketawa, tapi ketawanya ini ketawa manis. Sambil mustabsyirah, ketawanya ketawa senang. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabar. Akan tetapi ada orang yang wajahnya pada saat itu hitam pekat. Tidak ada senyum, tidak ada yang ada rasa takut. Siapa mereka? Tarhaquha qatarah. Mereka itulah tarhaquha, yang tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajrah. Mereka itulah orang-orang yang kafir, orang-orang pemaksiat, orang-orang fajir. Ya, jadi di sini kita bisa mengambil faedah. Satu, adab apa? Adab Allah kepada nabinya. Yang kedua, tentang kalau ada orang minta nasihat, maka dinasehati walaupun seorang diri, seorang dai begitu. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu Allah tinggikan. Ini yang ketiga. Al-Quran marfu'atin muta'arah. Ya, maka tinggikan Al-Quran, Allah akan meninggikannya. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya bertadabbur alam bisa meningkatkan keimanan. Ya, tadabbur alam. Ya, tadabbur alam. Bagaimana penciptaan langit, penciptaan bumi, ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu sekali-sekali ke Malino. Ya, biasa kita buat rute, dan alhamdulillah sudah ada rencana sama Pak Iqbal. Ada rencana mau ke Malino. Alhamdulillah ada donatur kita yang merencanakan menyumbang. Ada pilihannya di sana. Tidak tahu kapan, tinggal tunggu saja. Kalau santri diikut, semoga bisa diikutkan. Ya, nah nanti kita apakah mau masuk Ramadan ataukah apa akan ada, insyaallah taala. Pernah saya diajak oleh beliau, insyaallah taala kalau ada waktu kita akan ke sana. Kemudian pelajaran yang keempat, yang kelima, perhatikan wajah di sana di hari kiamat terbagi dua. Wajhu fi yaumil qiyamah isman, terbagi dua. Satu, ada wajah muswaddah yang hitam, ada mustabsyirah, ada yang bergembira. Ya. Nah, yang bergembira ini siapa? Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, beriman dan amanu wa amilus sholihat. Ya. Adapun yang muswaddah kafarah wa fajarah, orang kafir dan orang-orang pendosa. Nah, ini inti pelajaran yang bisa kita petik. Satu, adab Allah adalah menegur nabinya. Yang kedua, bahwasanya kalau ada yang meminta nasihat, nasihati dia, walaupun satu orang dibandingkan banyak orang. Tapi kalau banyak orang itu merasa cukup dengan nasihat, tidak usah nasihat. Karena sekali lagi agama yang tinggi, ya, dan dia tidak diperuntukkan kecuali orang-orang yang ditinggikan. Dan Al-Quran itu bermanfaat bagi siapa yang takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu ditinggikan dan disucikan oleh Allah, maka tinggikanlah
sucikanlah Al-Quran tersebut. Yang keempat, tadabbur terhadap alam, tentang sayur-sayuran, pepohonan, ya, terbenamnya bumi dan selainnya, itu bisa sebab meningkatkan keimanan. Yang kelima, bahwa wajah di hari kiamat itu akan terbagi dua. Ada wajah yang hitam, ada wajah yang takut, wajahnya orang-orang kafir dan orang-orang fajir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang pendosa. Dan ada juga wajah yang berseri-seri, yang bercahaya, yang tertawa. Wajahnya siapa? Wajahnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri, dengan memandang wajah Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran tafsir kita. Khususnya kita telah memasuki surah Abasa. Surah Abasa. Surah Abasa itu adalah surat yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap seorang dai. Apa